Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas PGMIJ dengan nomor induk mahasiswa 203206095, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nabi dan utusan Allah. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah yang luar biasa, yang diutus oleh Allah agar mengerjakan manusia untuk selalu berada pada jalan yang lurus, sehingga umat manusia bisa terarah ke jalan yang diridhoi Allah. Utusan yang diperintahkan Allah mempunyai tantangan dalam dakwahnya. Bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan demi menjaga kesucian agama Allah yang agung ini. Allah tidak membiarkan tantangan itu dapat melemahkan mereka. Oleh sebab itu, Allah menurunkan mukjizat agar para nabi dan rasul tetap melanjutkan dakwanya serta kuat menghadapi tantangan dari umat. Mulai dari nenek moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang lahir tanpa ayah dan ibu, diciptakan Hawa dari laki-laki tanpa wanita, dan Allah ciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita, kecuali Isa alaihissalam yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki atau ayah. Hal ini menunjukkan tanda bagi manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa lahirnya Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, pengertian Nabi. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab. Naba berarti al-kabar, berita, informasi, laporan. Kata Nabi ini bentuk jamaknya Nabiyun dan Anbiya. Sedangkan nubuwah adalah bentuk masdar atau kata benda dari naba yang bermakna kenabian. Menurut Maulana Muhammad Ali, kata Nabi berasal dari kata naba, jamaknya anbiya, yang artinya adalah memberitahukan sesuatu yang besar faedahnya, menyebabkan orang-orang mengetahui sesuatu. Secara istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaran malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Adapun pengertian Nabi secara istilah menurut beberapa tokoh yaitu: yang pertama, menurut At-Tahwi, perkataan Nabi membawa maksud seorang yang diberitahu oleh Allah tentang berita-berita daripada langit dan mereka tidak diperintah menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Yang kedua, Al-Sya'rani. Al-Sya'rani pula berpendapat perkataan Nabi dimaksudkan kepada seseorang yang disampaikan sesuatu perkara. Memadailah perkara itu secara khusus dan ia dicegah menyampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa perkataan Nabi merujuk kepada seseorang yang tidak dikaruniakan kitab, jadi hanya diutus untuk meneruskan syariah para nabi terdahulu daripadanya, seperti yang telah dilakukan oleh para nabi Bani Israel yang datang selepas Nabi Musa alaihissalam sehingga kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah An-Nasafi. Al-Nasafi juga menambahkan pendapat Al-Zamakhsyari bahwa kedudukan Nabi hanyalah sebagai pemelihara atau penjaga syariah yang telah dibawa oleh nabi-nabi lain. Yang kedua, pengertian Rasul. Rasul secara bahasa berasal dari kata dasar arsala, irsal yang artinya utusan. Adapun pengertian utusan di sini merujuk pada pengertian berikut, yaitu perutusan seorang yang berakal dengan membawa berita mengenai perkara-perkara keduniaan. Perutusan berita terutama terhubung dengan persoalan keagamaan. Menurut Ibnu Mansur, Al-Irsal memberi maksud seseorang akan dikenal sebagai Rasul apabila dia diutus untuk melakukan tugas yang penting. Adapun pengertian Rasul secara istilah adalah: yang pertama, menurut Al-Tahwi, Rasul adalah seseorang yang menerima berita yang disampaikan oleh Allah dan dia diperintah untuk menyampaikan berita tersebut pada orang lain. Yang kedua, Al-Baidawi. Al-Baidawi mengatakan Rasul boleh dimasukkan kepada seseorang yang diutuskan oleh Allah dengan membawa suatu syariah yang baru dan menyeru umat manusia untuk mengikuti syariah tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Para Rasul dalam menyampaikan risalah dari Allah barang tentu sudah dibekali dengan keutamaan dan keistimewaan seperti kitab, mukjizat, dan sifat-sifat kenabian atau kerasulannya. Di antara sifat-sifat istimewa para Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat sidik yang artinya jujur. Mustahil bersifat dusta dengan sifat ini. Para Rasul
Allah dipastikan jujur dan benar di dalam segala ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya, mustahil bersifat khianat atau curang. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat terhadap Tuhannya dan juga terhadap sesama manusia. Para Rasul Allah itu mashum, yakni terjaga dari segala perbuatan dosa, kemaksiatan dan kemungkaran lahir dan batin. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan hal-hal yang datang dari Allah. Mustahilnya kitman, yakni menyembunyikan segala sesuatu yang datang dari Allah. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan seseorang yang cerdas, memiliki daya intelektualitas dan daya nalar yang sempurna. Selanjutnya, mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat merupakan keadaan atau kejadian yang luar biasa dan dilakukan oleh seorang Nabi atau Rasul Allah ketika mendakwahkan dirinya sebagai Nabi atau Rasul Allah. Mukjizat juga bertujuan untuk menguatkan seruan dan pendakwahan mereka sebagai Nabi dan Rasul Allah pada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum tahu atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu, juga untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya setiap Nabi dan Rasul pasti memiliki mukjizat yang berbeda. Seperti Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa dan berguna bagi semua umat sampai akhir zaman kelak. Berikut adalah mukjizat dari Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi khalifah pertama di bumi. Nabi Adam juga menjadi manusia pertama yang pernah tinggal di surga tetapi diturunkan karena memakan buah kuldi. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang mempunyai kecerdasan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan manusia. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan makhluk hidup, bukan manusia saja, tetapi hewan juga tumbuhan masuk ke perahu dengan berpasangan untuk menghindari banjir bandang. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari petir yang dahsyat. Selanjutnya, Nabi Soleh. Nabi Soleh memunculkan unta betina dari batu yang hamil 10 bulan dan air susunya tidak habis bila diperas. Selanjutnya, Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim yang pertama, tetap hidup meski dibakar dengan api, mampu mengubah pasir menjadi makanan, memiliki anak statusnya 99 tahun. Nabi Lut. Nabi Lut menjadi utusan Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Selanjutnya, Nabi Ismail. Nabi Ismail mukjizatnya dapat mengeluarkan air Zam-Zam dan memiliki kesabaran yang luar biasa untuk selalu bertaat kepada Allah. Nabi Ishak. Nabi Ishak, mukjizat Nabi Ishak adalah memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik serta merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diyakini sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Anak dari Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam menjadi nabi yang diyakini memiliki wajah paling tampan dan mampu menafsirkan mimpi. Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum yang suka menipu dan membangkang. Selanjutnya, Nabi Musa. Nabi Musa mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, membelah Laut Merah, dianugerahi kitab Taurat yang berisi firman Allah. Selanjutnya, Nabi Harun alaihissalam. Dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik, Nabi Harun alaihissalam membantu memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Selanjutnya, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi salah satunya nabi yang tinggal di Irak. Beliau dikenal tegar dalam menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah, meski sempat mendapat siksaan seperti dirantai dan dipenjara. Nabi Daud alaihissalam.
Nabi Daud dianugerahi mukjizat berupa kitab Zabur dan memiliki suara yang merdu. Nabi Sulaiman sanggup berbicara dalam bahasa hewan, menguasai bangsa jin, mampu menundukkan angin, memiliki permadani yang terbuat dari sutra hijau, dan dengan benang emas dengan ukuran 60 mil panjang dan 60 mil lebar. Selanjutnya Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberi mukjizat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam juga diutus Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam juga dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan mukjizatnya yang selamat saat ditelan ikan paus. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal memiliki sifat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam diberikan mukjizat yaitu kemampuan untuk mengetahui sebuah syariat. Nabi Yahya alaihissalam juga pandai memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Nabi Isa memiliki kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta dan menghidupkan orang mati. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diantaranya peristiwa Isra Mi'raj, membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi, bertasbihnya kerikil di tangannya, batang kurma yang menangis, pemberitaan Muhammad tentang peristiwa-peristiwa masa depan ataupun masa lampau. Tetapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Selanjutnya Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata yaitu ulul dan azmi. Ulul berasal dari kata ulu atau uli yang artinya memiliki. Sedangkan azmi berarti keteguhan hati. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar ulul azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan dakwah cukup lama, hanya ada sedikit umat yang mau mengikutinya. Berarti ada banyak umatnya yang malah mengingkarinya, termasuk istri dan anaknya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu ada seorang raja terkenal yaitu Namrud, di mana saat itu pula banyak orang-orang yang menyembah berhala. Dia pun berpikir untuk menghancurkan patung-patung berhala agar seluruh masyarakat tidak lagi menyembah patung tersebut. Hingga suatu ketika Raja Namrud mengetahui patung-patung yang mereka sudah dihancurkan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberi hukuman mati dengan cara dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan tidak hangus dibakar api. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah nabi ketiga yang mendapat gelar ulul azmi berkat ketabahannya mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi Isa alaihissalam hidup. Dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pun dipenuhi rintangan hingga akhirnya ia mendapatkan gelar ulul azmi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan nabi terakhir yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sama seperti nabi lainnya, beliau pun menghadapi banyak cobaan ketika menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdakwah, banyak ancaman yang datang kepada dirinya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan pemimpin kaum Quraisy waktu itu. Nabi Muhammad SAW terus berjuang dalam menegakkan agama Islam hingga akhirnya dia diberikan mukjizat yang sangat nyata dan ada sampai sekarang yaitu Al-Quran. Selanjutnya tugas para rasul. Yang pertama, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman serta memberikan peringatan kepada umat-umat manusia. Kedua, meluruskan umatnya dari segala bentuk kesesatan menuju jalan kebenaran. Ketiga, mengajak dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan patut untuk kita sembah karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang terakhir adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Nabi merupakan manusia mulia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia mulia yang diberi wahyu oleh Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Para Nabi dan Rasul juga memiliki sifat-sifat mulia yaitu siddiq atau jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Untuk menjalankan tugasnya, para Nabi dan Rasul dianugerahi mukjizat oleh Allah sebagai penanda bahwa ia benar-benar utusan Allah dan untuk melemahkan orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.